Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kunjungan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo ke Flores Timur menjadi momen penting untuk meningkatkan pelayanan publik di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam agenda ini, Wakapolri meninjau secara langsung layanan SPKT serta implementasi Pamapta di Polres Flores Timur. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bertandang ke Flores Timur pada Sabtu 29 November 2025. Kedatangannya kali ini dalam agenda kunjungan kerja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam agenda ini, Wakapolri meninjau sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polres Flores Timur. Ia memastikan seluruh prosedur mulai dari penerimaan laporan, penanganan aduan hingga pemanfaatan teknologi informasi berjalan sesuai dengan standar. Wakapolri menegaskan Polri harus hadir dengan pelayanan yang sigap, humanis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, Wakapolri melakukan pengecekan terhadap kinerja Satuan Samapta atau Pamapta Polres Flores Timur. Ia juga mengecek kesiapan personel, peralatan pendukung, dan pola pengamanan wilayah. Wakapolri menyampaikan Samapta berperan penting dalam upaya pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah Flores Timur. Dalam kegiatan ini, Kapolri didampingi oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko serta jajaran Polres Flores Timur. Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang modern dan responsif. Wakapolri menekankan pentingnya penyusunan pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan, sehingga kehadiran Polri lebih tepat sasaran dan membuat masyarakat merasa aman. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kepercayaan publik. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, Direktorat Polairut Polda Banten menggelar syukuran HUT ke-75 Korps Polairut Baharkam Polri. Dalam momen tersebut, Polairut juga menyalurkan bantuan untuk nelayan dan masyarakat pesisir. Dalam rangka peringatan HUT ke-75 Polairut, Polda Banten menggelar syukuran dengan tema Polairut Presisi Menuju Indonesia Maju. Kegiatan ini digelar di Makodit Polairut Polda Banten di Kota Cilegon. Syukuran dihadiri oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda Banten, dan pejabat utama Polda. Mengawali sambutan, Kapolda Banten menyampaikan duka cita dan doa untuk korban bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia berharap para korban segera mendapatkan pertolongan dan pemulihan. Di dalam sambutannya, Kapolda menekankan profesionalisme, integritas, dan humanisme dalam melaksanakan setiap tugas, dan menyatakan bahwa setiap personel Polairut harus hadir sebagai sumber rasa aman bagi masyarakat. Dalam capaiannya, Polairut tidak hanya menegakkan hukum, namun juga menjadi penolong masyarakat, khususnya nelayan dan komunitas pesisir di wilayah Banten. Secara nasional, Pos Polairut telah melakukan 118 patroli di Selat Malaka dan wilayah perbatasan, mengungkap 326 kasus pidana perairan serta menyelamatkan potensi kerugian negara hingga 37 miliar rupiah. Pada akhir acara, Kapolda meninjau bakti kesehatan yang meliputi sunat massal dan pengobatan gratis. Polairut juga menyalurkan bantuan pendidikan, life jacket, dan paket sembako untuk para nelayan. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di Kepulauan Riau, pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggelar peringatan HUT ke-75 Polairut yang dirangkaikan dengan peresmian Masjid Al-Harun dan pengiriman bantuan untuk daerah terdampak bencana. Kegiatan tersebut berlangsung di Mako Polairut Polda Kepri di Kota Batam. Dalam rangka HUT ke-75 Polairut, Polda Kepulauan Riau menggelar syukuran yang dirangkaikan dengan berbagai agenda sosial dan peresmian sarana ibadah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin bersama PJU, para Kapolres, tokoh instansi terkait, dan keluarga besar almarhum Haji Harun bin Haji Ismail. Acara berlangsung dengan hikmat dengan berbagai rangkaian, mulai dari pembagian sembako, peresmian masjid, sholat goib, ramah tamah,
hingga paparan capaian Polairut Polda Kepri. Di dalam sambutannya, Kapolda Kepri menegaskan 6 arahan untuk jajaran Polairut, mulai dari peningkatan integritas, kesiapsiagaan operasional, sinergitas, penegakan hukum humanis, kepedulian lingkungan laut, hingga penguatan soliditas internal. Dalam momen ini, secara resmi Masjid Al-Harun diresmikan sebagai sarana ibadah baru untuk personel Polairut. Masjid ini merupakan hibah dari keluarga almarhum Haji Harun bin Haji Ismail. Polda Kepri juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap korban bencana. Kapolda Kepri menegaskan bahwa personel Polda Kepri siap diberangkatkan kapanpun sesuai dengan arahan Mabes Polri. Dirinya menyampaikan duka cita dan kepedulian untuk para korban bencana. Pada peringatan HUT ke-75 ini, Kapolda menyampaikan pentingnya peningkatan profesionalisme mengingat Kepulauan Riau merupakan wilayah strategis di jalur perairan internasional. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya, memimpin pelaksanaan apel pagi yang dihadiri langsung Irwasda, Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso, diikuti oleh seluruh PJU, Pamen, PAMA, personel dan ASN pada Senin 24 November 2025. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan apel pagi personil Polda Sumsel. Dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya SIK MH. Kegiatan dihadiri pejabat utama Polda Sumsel, para pamen dan personil Polda Sumatera Selatan, bertempat di lapangan apel Mako Polda Sumsel, Senin 24 November 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam arahannya, Kabid Humas menekankan pentingnya sikap bijak dalam menggunakan media sosial, terutama di era digital yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi. Pemanfaatan media sosial yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun institusi, termasuk berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kabid Humas menegaskan bahwa setiap anggota Polri dituntut untuk menjadi teladan, termasuk dalam perilaku di ruang digital. Personel diminta lebih cermat dalam menyikapi dan menyebarkan informasi, serta mengedepankan konten yang bersifat positif. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga etika komunikasi di media sosial, serta menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan institusi. Melalui apel tersebut, Kabid Humas mengharapkan seluruh personel Polda Sumatera Selatan mampu menjaga marwah Polri baik di dunia nyata maupun dunia maya dengan bersikap cerdas, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam setiap aktivitas digital. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.